Selamat datang di artikel Cangkir YouTube. Inilah lanjutan kisah Henshin pada episode 491 yang lalu. Episode 492. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa mantan tunangan Amanda mendatangi perusahaan tempat ia bekerja. Ia bermaksud untuk menjemput Amanda dan kemudian mengajaknya jalan. Namun saat ketika mereka bertemu, Amanda justru menolak niatan baiknya. Ia beralasan bahwa ada meeting dari pihak perusahaan yang tidak dapat diwakilkan. Akhirnya Sujatmiko pun kembali pulang dengan hati hampa. Sementara Amanda sendiri tak merasa bersalah saat ketika ia membatalkan acara itu. Justru ia tampak bahagia ketika bersanding dengan Henshin. Setelah beberapa menit berlalu, Sujatmiko pun meninggalkan lokasi perusahaan untuk menjemput kedua temannya. Sementara Amanda terlihat mengikuti alur cerita yang diinginkan oleh rekan-rekannya. Di ruang HRD, Amanda berkisah kepada Luna, Utami, Yurike dan juga Dina. Ia berkata, tahu nggak sih, tadi dia beneran datang ke sini loh. Dan pas banget, saat gua sampai di kantor, dianya lagi berdiri di samping pintu gerbang. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja gua bilang sama Mas Henshin untuk buka sedikit kaca mobilnya. Kemudian aku memintanya untuk menunggu aku di posisi itu sebentar. Setelah gua turun, langsung aja aku bilang kalau gua nggak bisa nemenin dia jalan sebab ada meeting, kataku. Lalu kemudian gua pun langsung pergi. Sejujurnya gua nggak tega guys. Wajahnya memelas pasif. Nampaknya ia berharap banget waktu itu. Hahaha, ujar Amanda sembari ia tertawa lepas. Jauh dari karakter Amanda selama ini, yang tenang, lembut, dan penuh sopan santun. Sementara Luna, yang mengamati Amanda berbicara, berkata dalam hati, dia sudah mulai berubah. Tidak seperti kali pertama, saat kita bertemu dulu, ujar Luna Hutahean. Lalu Utami memberikan respon atas cerita yang disampaikan oleh Amanda. Wah, pasti seru ya tadi pertemuannya. Gua nggak bayangin gimana ekspresi wajah dia. Terus, kelanjutannya gimana? Dia nggak marah saat tahu kamu masuk mobilnya Mas Henshin? Tanya Utami, yang terlihat antusias sekali membahas alur cerita Sujatmiko. Sementara Yurike, Dina dan juga Luna hanya terkesan menyimak, tanpa memberikan komentar apapun. Mereka menyibukkan diri dengan beberapa berkas di meja kerja. Sebab waktu itu adalah jam pulang kantor. Keduanya pun saling bercerita sembari membersihkan meja kerjanya masing-masing. Beberapa waktu kemudian, ponsel Luna berdering. Telelulit, 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 telelulit. Mendengar ponsel miliknya berbunyi, Luna pun langsung meraihnya dari saku. Lalu kemudian ia berkata, bentar, diem dulu. Mas Henshin telepon nih. Diem dulu bentar ya. Ya halo mas, ucap Luna sembari memberikan isyarat kepada semua temannya agar tidak meneruskan pembicaraan mereka. Lalu Henshin menjawab, maaf nih mbak kalau ganggu. Teman-teman udah pada pulang belum? Tanya Henshin. Ada yang udah pada pulang, tapi sebagiannya masih ada di sini. Kenapa ya mas? Jawab Luna. Wah sayang sekali ya. Berarti hanya tinggal beberapa orang saja ya di HRD sekarang? Tanya Henshin. Lalu Luna menjawab, hanya tersisa 8 orang saja mas. Mendengar perkataan Luna, Henshin pun lantas berkata, ya udah, kasih tahu sama semuanya. Ada yang mau ikutan makan-makan gak nih? Saya tunggu di lobi ya, sahut Henshin. Yang kemudian, sambungan telepon itu terputus. Singkat cerita, mereka semua pun berangkat ke suatu tempat, tepatnya di sebuah mall, di mana di mall tersebut terdapat Sujatmiko beserta kedua temannya yang juga sedang menghabiskan waktunya untuk menonton bioskop dan bercengkerama bersama kedua temannya. Di saat mereka bertiga tengah menunggu pintu sinema dibuka, melintaslah rombongan Henshin, yang di sana juga terdapat Amanda. Sujatmiko yang melihat akan hal itu, kemudian bergegas bangkit dari tempat duduknya. Ia berkata kepada Yudi Kerupuk dan kekasihnya itu, sebentar dulu ya bro. Gua kesana sebentar. Lalu kemudian, ia pun berjalan cepat, dan langsung menghentikan pergerakan Amanda. Sembari ia berkata, Manda, tunggu sebentar, ucapnya. Sementara Amanda, yang melihat Sujatmiko, sudah berada sangat dekat dengannya, kemudian terkejut, dan tak bisa berkata-kata.
Lalu Sujatmiko melanjutkan perkataannya. Kamu ini gimana sih? Tadi katanya ada meeting di kantor. Kok jam segini udah ada di sini? Tanya Sujatmiko, yang membuat Amanda kebingungan. Sementara teman-temannya melihat keduanya saling berbicara, termasuk bos muda Henshin. Akan tetapi, mereka tak ikut campur dalam urusan itu. Sehingga hanya Amanda seorang diri yang mesti menjelaskan kepada Sujatmiko kenapa dia bisa berada di lokasi yang sama. Amanda pun akhirnya menjawab dengan nada yang sedikit terbata-bata. Ia berkata, "Oh itu, kita tadi udah selesai meeting sih, dan langsung cari makan malam." Emangnya kenapa sih? Nggak boleh ya? Kenapa nggak boleh? Kan aku bukan lagi siapa-siapa kamu. Ucap Amanda. Ya bukannya begitu Manda. Kan sebelumnya kita udah janjian. Bakal jalan bareng. Mana aku sudah siapin tiket nonton loh buat kita. Tapi tiba-tiba kamunya berubah lagi. Kan nggak fair namanya. Sahut Sujatmiko. Lalu Amanda menjawab. Ya udah. Kamu kan bisa nonton sendiri. Sama teman-teman kamu. Tanpa aku nggak masalah kan? Udah ya, gua udah ditungguin ama mereka nih. Nggak enak kan? Bye-bye, sahut Amanda, yang tentu saja hal itu membuat geram Sujatmiko. Lalu ia pun berkata dengan lumayan keras. Dasar lo cewek matre, hanya karena dia pakai mobil mewah. Sementara aku mobil biasa, lo langsung kepincut sama dia. Dasar cewek nggak tahu balas budi lo. Ujar Sujatmiko, yang lagi-lagi memancing situasi panas pada diri Amanda. Namun Amanda hanya terdiam. Ia tak menjawab atau merespon kalimat itu. Amanda hanya terlihat melambaikan tangannya sembari terus berjalan ke depan, di mana semua temannya sudah menunggu. Sementara para pengunjung mal tersebut dibuat heboh oleh suara lantang Sujatmiko. Bahkan beberapa orang di antara para pengunjung mal itu ada yang mengabadikan momen langkah sakit hatinya Sujatmiko dengan kamera ponsel milik mereka. Sedangkan Amanda dan rombongan tak memperdulikan mengenai hal itu. Mereka meneruskan langkahnya hingga tak terlihat lagi oleh Sujatmiko. Di saat yang bersamaan, ternyata Kaori dan juga kedua temannya baru saja sampai di mall tersebut. Ia hendak berbelanja bersama kedua rekannya tanpa ia sadari bahwa bos muda Henshin ternyata juga berada di tempat yang sama. Ketiga perempuan cantik itu lantas masuk ke dalam mall tanpa sepengetahuan dari Henshin, ataupun sebaliknya. Lalu di saat Kaori sampai di lantai 4, tempat perbelanjaan terbesar di kota Jakarta itu, ia melihat ke seberang mall, di sebuah restoran mewah. Yang di restoran tersebut, ia melihat seseorang yang sepertinya ia mengenal orang itu. Maka dengan hati-hati dan secara perlahan ia amati. Ternyata, orang tersebut adalah kekasihnya sendiri. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.